Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami dengan judul mengimplementasikan strategi isu manajemen dan operasional. Oke, langsung saja kepada teman saya, Bu Helmina. Baik, perkenalkan nama saya Maria Wilhelmina. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Diego. A. Sifat implementasi strategi. Tahap implementasi strategi dari manajemen strategi diungkapkan pada figur 7-1. Sepertinya diilustrasikan dengan bagian putih. Formulasi kesuksesan strategi tidak menjamin kesuksesan implementasi strategi. Adapun formulasi dan implementasi strategi dapat dibandingkan dalam cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, formulasi strategi diposisikan sebelum tindakan. Yang kedua, implementasi strategi dikelola selama tindakan. Yang ketiga, formulasi strategi berfokus pada efektivitas. Yang keempat, implementasi strategi berfokus pada efisiensi. Yang kelima, formulasi strategi diutamanya adalah proses intelektual. Yang keenam, implementasi strategi utamanya proses operasional. Yang ketujuh, formulasi strategi memasyarakatkan intuisi dan kemampuan analisis. Yang kedelapan, implementasi strategi masyarakat koordinasi beberapa individu. Yang kesembilan, implementasi strategi mediakat koordinasi antara banyak individual. B. Perspektif manajemen. Dalam semua organisasi kecuali organisasi terkecil, transisi dan formulasi strategi ke implementasi strategi membutuhkan pembagian tanggung jawab dari para pembuat strategi, manajer fungsional dan divisional. Beberapa isu sentral manajemen untuk implementasi strategi. Yang pertama, satu, menentukan tujuan tahunan. Yang kedua, menurunkan kebijakan mengalokasikan sumber daya. Yang ketiga, mengganti struktur organisasi yang ada. Yang keempat, restrukturisasi dan pembuatan kembali. Yang kelima, merevisi rencana penghargaannya dan efektif. Yang keenam, minimalkan resistensi untuk berubah, mencocokkan manajer dengan strategi. Yang ketujuh, mengembangkan kultur sportif strategi. Yang kedelapan, mengembangkan fungsi sumber daya manusia efektif. Yang kesembilan, adaptasi proses produksi dan operasi. Yang ke-10, mengembangkan fungsi sumber daya manusia yang efektif. Yang ke-11, menurunkan dan menghentikan jika diperlukan. Adapun contohnya seperti di layar. Yang pertama, tujuan tahunan. Yang kedua, alokasi sumber daya. Yang ketiga, hierarki kebijakan strategi perusahaan, mengakuisisi jaringan toko retail untuk memenuhi tujuan berupa pertumbuhan, penjualan, dan profitabilitas kebijakan pendukung. Adapun tujuan-tujuannya itu yang pertama tujuan divisional, yang kedua tujuan departemen produksi. Sekian dan terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya Gabriela. Baik, saya akan melanjutkan bagian C, yaitu beberapa isu yang memasyarakatkan kebijakan manajemen, menyesuaikan struktur dengan strategi. Perubahan dalam strategi seringkali membutuhkan perubahan struktur organisasi karena dua alasan utama. Pertama, struktur secara luas menunjukkan bagaimana tujuan dan kebijakan dibuat. Contohnya, tujuan dan kebijakan yang dibuat dalam kerangka struktur secara geografis ditunjukkan dalam istilah geografi. Tujuan dan kebijakan yang dibuat kerangka produk suatu organisasi yang strukturnya berdasarkan kelompok produk.
format struktur untuk mengembangkan tujuan dan kebijakan yang secara signifikan memengaruhi secara aktivitas implementasi strategi. Yang pertama, untuk menawarkan pelatihan dan seminar pengembangan manajemen yang terbatas ekstensif. Yang kedua, untuk sentralisasi atau desentralisasi aktivitas pelatihan karyawan. Yang tiga, untuk merekrut melalui badan karyawan kampus dan koran. Yang keempat, untuk mempromosi menggunakan dari dalam atau mempekerjakan dari luar. 5. Untuk mempromosikan basis jasa atau basis senioritas. Yang keenam, untuk menghubungkan kompensasi eksekutif dengan tujuan tahunan atau jangka panjang. Yang ketujuh, untuk menawarkan berbagai atau beberapa keuntungan karyawan. Yang kedelapan, untuk bernegosiasi secara langsung atau secara tidak langsung dengan serikat pekerja. Dan yang kesembilan, untuk mendelegasi otoritas untuk pengeluaran besar atau secara sentral menahan otoritas ini dan lain-lain. Adapun beberapa keputusan pertukaran manajemen yang dibuat dalam implementasi strategi. Yang pertama, untuk menekankan laba jangka pendek dan laba jangka panjang. Yang kedua, untuk menekankan margin laba atau pembagian pasar. Yang ketiga, untuk menekankan pengembangan pasar atau penetrasi pasar. Yang keempat, untuk memberhentikan atau cuti. Yang kelima, untuk mencari pertumbuhan atau stabilitas. Yang keenam, untuk mengambil resiko yang tinggi atau rendah. Yang ketujuh, untuk menjadi lebih bertanggung jawab secara sosial atau lebih profitabel. Yang kedelapan, untuk mengalihdayakan secara eksternal atau membangun secara internal. Yang kesembilan, untuk merestrukturasi atau membuat kembali. Yang kesepuluh, untuk menggunakan solvabilitas atau ekuitas untuk menaikkan dana. Dan yang ke-11, untuk menggunakan karyawan paruh waktu atau penuh waktu. Iya, baik. Kemudian poin yang D, struktur fungsional. Struktur yang paling luas digunakan adalah tipe fungsional atau terpusat karena ini yang paling sederhana dan paling murah di antara 7 alternatif tersebut. Struktur fungsional mengelompokkan tugas dan aktivitas berdasarkan fungsi bisnis operasi seperti operasi dan produksi, pemasaran, keuntungan dan akuntansi, penelitian dan pengembangan sistem informasi manajemen. Universitas mungkin membuat struktur aktivitasnya berdasarkan fungsi utama yang termasuk urusan akademik, pelayanan mahasiswa, hubungan alumni, atletik, pemeliharaan dan akuntansi. Selain menjadi simpel dan tidak mahal, struktur fungsional mempromosikan spesialisasi untuk elaborasi sistem kontrol dan memungkinkan pembuatan keputusan yang cepat. Struktur fungsional sering kali memicu pemikiran sempit dan jangka pendek yang pada menentukan hal yang terbaik untuk perusahaan secara keseluruhan. Oke, yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan bagian E, yaitu struktur fungsional. Struktur yang paling luas digunakan adalah tipe fungsional atau terpusat karena ini yang paling sederhana dan paling mudah di antara tujuan alternatif tersebut. Struktur fungsional mengelompokkan tugas dan aktivitas berdasarkan fungsi bisnis seperti operasi dan produksi, pemasaran, keuntungan dan akuntansi, penelitian dan pengembangan, sistem informasi manajemen. Beberapa bentuk struktur divisi umumnya diperlukan untuk memotivasi karyawan, mengendalikan operasi, dan bersaing dengan sukses dalam beragam lokasi. Struktur divisi dapat diatur dalam satu dari 4 cara: berdasarkan wilayah geografis, berdasarkan produk atau layanan, berdasarkan pelanggan, dan berdasarkan proses. Ada bagian organisasi Halliburton
diilustrasikan pada halaman berikutnya, menampilkan aspek-aspek desain proses per divisi. Yang pertama, struktur unit bisnis strategi. Yang kedua, struktur SBU. Yang ketiga, struktur matriks. Yang keempat, restrukturisasi. Yang kelima, restrukturisasi. Yang keenam, menghubungkan kinerja dan membayar untuk strategi. Yang ketujuh, mengelola penolakan terhadap perubahan. Yang kedelapan, strategi mengajarkan perubahan. Yang kesembilan, menciptakan kultur suportif strategi. Yang ke-10, perhatian terhadap produk dan operasi ketika mengimplementasi strategi. Yang ke-11, perhatian terhadap sumber daya manusia ketika mengimplementasi strategi. Yang ke-12, employee stock ownership plans. Yang ke-13, menyeimbangkan kehidupan pekerjaan dan kehidupan rumah tangga. Yang ke-14, keuntungan diversitas angkatan kerja. Dan yang ke-15, program kebaikan perusahaan. Ya baik, dari presentasi kami simpulkan formulasi strategi yang efektif tidak selalu menjamin implementasi strategi yang sukses. Meskipun tidak dapat dipisahkan, formulasi strategi dan implementasi strategi secara karakteristik berbeda. Dengan kata lain, implementasi strategi berarti perubahan. Kesuksesan implementasi strategi mensyaratkan dukungan dan disiplin serta kerja keras dari manajer dan karyawan yang termotivasi. Memformulasikan strategi yang benar tidak cukup karena manajer dan karyawan harus dimotivasi untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Baik, sekian dari presentasi kami dari poin A, B, C, dan D. Kami beri kesempatan bagi teman-teman yang ingin bertanya ke kelompok kami yang kurang dipahami dari materi yang telah kami paparkan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Weki. Di sini saya akan bertanya untuk kelompok 3 tentang struktur fungsional. Itu menurut kelompok seperti apa? Menurut pendapat kelompok, apa itu struktur fungsional? Terima kasih. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita Weki. Dia bertanya apa itu fungsional menurut kelompok. Ya, jadi menurut kita apa itu struktur fungsional? Fungsional itu jenis struktur organisasi yang umum digunakan perusahaan dengan mengelompokkan karyawan berdasarkan keahliannya. Jadi dalam setiap bagian diisi orang-orang yang memiliki keterampilan serta tugas yang sama. Mereka akan dibagi ke dalam beberapa unit pekerjaannya. Oke, baik, mungkin seperti itu jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih buat teman-teman semuanya yang telah berpartisipasi dalam presentasi kami kelompok 3. Kami akan akhiri presentasi kami. Sekian dan terima kasih.